Setuju nggak Anda hari ini mengolok-olok agama gampang ditemukan? Ya, coba video yang kemarin, Pak. Nah, kira-kira hari ini orang yang seperti ini sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Makanya serem, Pak. Ini sistem Dajjal ini mengerikan, Pak. Ini sistem yang sudah membuat bentuk-bentuk dosa yang membatalkan iman itu udah kayak sehari-hari kayak kacang goreng gitu loh, Pak. Ya. Terus kita merasa tenang-tenang saja, Pak. Jangan Anda pikir mereka-mereka yang mendukung penguasa batil itu pasti tahu bahwa penguasa batil itu ya benar gitu. Tidak. Mereka tahu dia batil. Tapi kenapa dia dekat? Karena ada keuntungannya, ada kepentingannya. Gitu. Dan dia nggak punya kesanggupan menjauh-jauh dari kepentingan itu. Dia merasa perlu dengan kepentingan itu terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Siang hari ini kajian akhir zaman mengambil tema seperti yang terlihat di layar. Fitnah, sistem kafir syirik, sistem Dajjal. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim memahami kondisi zaman atau ma'rifatuz zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Jadi ini masanya di mana fitnah yang hadir itu bukan saja berat tetapi banyak. Ya, aneka ragam. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita dengan kekalahan, sementara kaum kafir khususnya Yahudi dan Nasrani Allah izinkan memimpin dunia. Ya. Tolong diingat, Pak, ya. Allah mengizinkan sesuatu tidak serta-merta bermakna Allah meridainya. Tidak ada pencurian di muka bumi ini bisa terjadi kalau tidak ada izin Allah Ta'ala. Tapi apakah Allah meridai pencurian? Allah tidak meridai pencurian. Pencurian itu haram. Allah nggak ridho. Ya. Perzinahan bisa terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Tetapi Allah tidak pernah meridai perzinahan. Nah, jadi hari ini Allah Ta'ala sedang memberikan sebuah takdir situasi kondisi di mana kita umat Islam yang kalah, sementara yang diizinkan memimpin dunia adalah kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara. Ya. Dan karenanya Nabi Muhammad SAW menggambarkan situasi ini 15 abad yang lalu dalam hadis beliau, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak seperti malam yang gelap gulita. Dan hal ini kita fahami berdasarkan hadis lain lagi, yaitu hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, yang mana dalam satu hadis ini Nabi sudah memberitahu kepada kita umatnya ini bahwa seluruh perjalanan umat Islam itu akan berlangsung dalam 5 periode, 5 fase, 5 babak, ya. Dan babak demi babak sudah kita lalui. Sekarang kita di era modern ini sudah berada di babak keempat, namanya babak mulkan jabriyah. Apa artinya? Artinya babak para penguasa yang memaksakan kehendak, ya. Dan babak ini belum lama kita masuki. Kita baru memasuki babak ini pada tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi.
Tapi yang jelas kita semua adalah produk babak keempat, karena tidak mungkin ada di antara kita yang hadir di sini sudah berusia 99 tahun, kan tidak ada. Ya, artinya apa? Artinya semua kita sejak mulai sadar, sejak remaja mulai sadar tentang problem masyarakat, sosial politik, ya kita harus jujur mengakui nggak pernah punya pemimpin yang memuaskan. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang era ini adalah era di mana panggung kepemimpinan itu Allah akan Subhanahu diisi wa oleh Ta'ala menerangkan kepada kita para penguasa bukan yang hanya memaksakan memerintahkan sebagai kehendak, pembuktian iman, yang tapi berarti menjelaskan mengabaikan kepada kehendak kita Allah tentang dan Rasulnya. waktu sholat secara jelas dan Nah, jadi ketetapannya. semenjak berdiri dengan Quran surah kokohnya sistem ke-4 iman An-Nisa tauhid di ayat yang yang dipimpin langsung oleh ke-103 Nabi Muhammad SAW berfirman, di kota Madinah, sungguh sholat pada itu masa awal hijrah, alal baru mu'minina, bagi setiap 1342 insan tahun yang beriman, kemudianlah kitab sistem mawquta tersebut telah runtuh. ditetapkan dengan jelas ketentuan Jadi Nabi waktunya. ketika Dalam bahasa bebasnya, memimpin di babak orang-orang pertama, yang telah babak mengikrarkan pertama dirinya disebut oleh beriman Nabi kepada dengan Allah babak Subhanahu atau wa Ta'ala periode akan an-nubuwah, mengetahui kenabian. penjelasan-penjelasan Langsung waktu tidak sholat lama, cuma yang Allah 23 terangkan, tahun. ditetapkan kepada Dan mereka selama 23 waktu-waktunya tahun itu yang sangat dibagi jelas. dua pula Jadi bukan babak sekedar itu, Allah periode meminta itu. kepada kita untuk Ada membuktikan keimanannya periode lewat kenabian side A, ada periode kenabian side B. Side A-nya Nabi dan para sahabat berjuang di Mekah dalam kondisi lemah atau kuat? Lemah. Di Mekah itu Nabi dan para sahabat lemah. Setelah hijrah ke Madinah, barulah kemudian posisi Nabi dan para sahabat menjadi kuat. Dan ini hikmahnya dari Allah sangat besar. Nabi memimpin generasi awal umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada kondisi di mana berada di keadaan lemah dan ada kondisi di mana berada dalam keadaan kuat, supaya menjadi pelajaran buat umat Islam selanjutnya. Bagaimanapun kondisi yang dia hadapi, dia harus menjadikan itu sebagai blueprint, cetak biru. Allah dalam setiap pergantian antara waktu dalam model. sehari, aku tetapkan waktunya. Baik, Sebab memang Allah perjalanan berfirman kita sebagai Quran surah umat ke-17 akan senantiasa Al-Isra naik turun, di ayat seperti ke-78. garis putih putus-putus ini. Ketika engkau Ini bertanya adalah kapan waktu menunaikannya, realitas kata Allah, sejarah aqimis umat shalah, Islam. tunaikanlah Ada salat kondisi yang naik, dimaksudkan ada itu, kondisi turun. ya, lidulu Sebagaimana Allah katakan dalam mulai surat matahari Ali Imran tergelincir, mulai 140. muncul siang, sudah Jadi mulai Allah sedikit dalam condong ke ayat arah ini barat, berada di tengah-tengah, mulai menjelaskan condong sebuah sedikit, kata sunnah Nabi Allah, bayangannya sebuah hukum dari Allah yang tongkat berlaku itu, dalam ya, kehidupan dunia mulai fana ini. sama dengan Namanya tongkatnya dan mulai sunnah sedikit tadawur, turun, sunnah ya, mulai sedikit bergiliran. bergeser. Maka Bunyinya, muncul dulu "Wa tilkal syamsi itu ayyamu nudawiluha bahasa bainan dekatnya nas." kita kenal Demikianlah dengan hari istilah demi hari, zuhur saat ini, masa ya, kejayaan ila dan ghasaqil keruntuhan, lail, terus kemenangan dan membentang kekalahan, sampai dengan malam, kami pergilirkan wa di Qur'an antara al-fajr, manusia agar sampai mereka nanti bisa tiba waktu mendapat fajar, pelajaran. ya. Inna Jadi kita sebagai orang beriman, Pak, sekalipun kita berharap disayang Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita disayang Allah Ta'ala karena iman kita benar, kita tidak bisa kemudian menuntut kepada Allah agar di dunia ini mengalami kemenangan terus-menerus. Nggak begitu, Pak, hakikat dunia. Dunia itu hakikatnya semua sifatnya bergiliran, bergantian, ya. Jangankan sebagai satu umat, Pak, sebagai pribadi saja kita mengalami hari-hari yang menyenangkan dan hari-hari yang menyusahkan. Itulah hidup di dunia ini. Nggak bisa mentang-mentang kita orang beriman mengklaim kepada Allah harus menang, gitu ya. Nggak bisa. Dan selamat datang kepada realitas bahwa Anda dan saya, kita sekarang ini di babak keempat sedang berada dalam kondisi kalah, ya, di bawah garis merah. Ini garis merah ini, Pak, mengiringi terus-menerus perjalanan 5 periode umat Islam, bukan garis kemiskinan, ya. Ini garis batas kejayaan. Kalau berada di atas garis merah sedang berjaya, di bawah garis merah sedang terpuruk, ya. Dan kita umat Islam sempat berjaya lama sekali, Pak, 1342 tahun Hijriah. Lama, Pak, 13 abad. Makanya kalau kita sekarang lagi kalah, jangan kemudian baru kalah sebentar aja mentalnya udah mental kalah. Ini yang sering saya katakan, menyadari kita sedang kalah sekarang ini itu satu perkara. Tetapi membiarkan diri mengembangkan defeated mentality, mentalitas kalah, babak belur, ini nggak benar. Nggak boleh kita punya mentalitas babak belur, Pak. Itu bukan ciri orang beriman.
Di mana Allah sebutkan itu? Allah sebutkan persis satu ayat sebelum ayat ini, Pak. Jadi 139-nya surat Ali Imran. Silakan nanti di rumah Anda pelajari ayat itu. Catat dulu nomornya, Ali Imran 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah. In kuntum mu'minin, itu syaratnya, jika kalian benar-benar beriman, ya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, kalau ada orang mengaku beriman tetapi mentalnya lemah, ya kan, berarti imannya bermasalah. Paham ya, Pak? Ya. Nah, jadi sekalipun kita sedang kalah secara realitas duniawi sekarang ini, tetapi secara mental kita tidak boleh membiarkan mental kita drop. Ya, ya kayak inilah, kayak kita lagi sakit, ya kita boleh sakit, Pak. Sakit itu bagian dari sunnatullah. Tapi nggak perlu karena sakit mental jadi drop. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mengunjungi orang sakit memberikan optimisme dengan mengatakan, la ba'sa, tahurun insyaallah. Nggak masalah. Ini pembersihan dari Allah insyaallah. Maksudnya pembersihan apa? Pembersihan dosa. Makanya konsep sakit dalam Islam aja hari ini sudah banyak dipahami oleh umat Islam, Mbak. Karena apa? Karena kita masuk dalam jebakan sistem dajjal di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran sekarang ada semacam kewajiban dokter itu menyembuhkan pasien. Nggak ada dalam Islam kewajiban dokter menyembuhkan pasien, Pak. Dokter upayanya adalah membantu pasien untuk bisa menuju kesembuhan. Tapi kesembuhan dari siapa? Dari Allah. Ya. Nggak boleh kita punya logika bahwa dokter bisa menyembuhkan kita. Termasuk dokter pun nggak boleh merasa dirinya bisa menyembuhkan. Tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ya. Makanya di kalangan para sahabat, ada sahabat yang setiap pagi doanya apa? Ya Allah, berikan aku sakit di sore hari. Setiap sore Ka'ab ini demam. Kenapa? Karena dia pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa orang beriman yang ditimpa penyakit, kemudian dia bersabar, sebagian dosanya digugurkan Allah Ta'ala. Masya Allah. Dan Ka'ab sadar dosanya banyak, maka dia berharap salah satu hal yang bisa menggugurkan dosanya adalah mengalami sakit. Ya mungkin kita levelnya belum sampai level Ka'ab, ya, sehingga kita nggak mungkin lah berdoa, ya Allah berikan aku sakit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, konon kabarnya tidak pernah berobat, sakit nggak pernah berobat dia. Kata orang Betawi, diantepin aja tuh. Bahkan seorang wanita sahabiat datang ke Nabi SAW, lalu dia curhat, mencurahkan isi hatinya. Rupanya dia punya penyakit, namanya penyakit epilepsi. Tahu epilepsi? Penyakit ayan. Ya, kalau lagi kambuh penyakitnya, dia geleper-geleper gitu, nggak bisa mengendalikan diri, gerak-gerak nggak bisa mengendalikan diri. Dia datang ke Nabi, dia sampaikan, ya Rasulullah, aku mengidap penyakit ayan. Apa kata Nabi? Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang jika engkau amalkan engkau sembuh, atau engkau memilih bersabar sehingga engkau berhak masuk surga? Apa kata wanita ini? Ya Rasul, aku pilih bersabar. Masya Allah. Dia nggak minta doanya. Aku pilih bersabar ya Rasul, tapi tolong doakan aku satu ya Rasul. Jika aku kambuh penyakitnya, jangan sampai auratku tersingkap. Masya Allah. Dia khawatir kalau dia geleper-geleper nggak bisa mengendalikan diri, auratnya tersingkap. Nah dia nggak mau itu. Tapi bahwa dia harus sakit demi mendapatkan surga, dia bersabar, ya kan? Ya gua antepin dah. Nah, gitu kata orang Betawi. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, begitulah mental orang beriman. Setelah kita sadar, oh kita sedang kalah nih Yahudi Nasrani yang lagi menang di dunia ini, ya kan? Ya kita harus jaga mental kita ini supaya tetap tinggi. Makanya Said Qutb rahimahullah dalam kitabnya Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan, di bab terakhir dia menulis bab judulnya Isti'la'ul Iman, ketinggian iman. Jadi merasa tinggi karena iman. Nah, itulah orang beriman. Orang beriman itu tidak merasa tinggi karena kekayaan, tidak merasa tinggi karena jabatan, tidak merasa tinggi karena popularitas, tapi dia merasa tinggi karena iman. Iman membuat dia merasa tinggi. Dan begitulah mestinya orang beriman. Dia tidak mengandalkan yang lain selain daripada iman untuk mengangkat dirinya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peradaban sistem kafir syirik
baru mulai eksis, yaitu pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Sejak saat itu, kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya. Tapi selama 1342 tahun umat Islam berjaya, ya, kaum kafir justru berada pada posisi tidak bergerak, tidak bisa bergerak, tidak berkutik, ya. Kecuali menjelang kita runtuh pada tahun 1924. Nah, justru runtuhnya itu ada kaitan mereka sudah mulai menguat di dalam bergeraknya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum, alias New World Order, alias tatanan dunia baru, yang tiada lain adalah sistem Dajjal. Dan kalimat Novus Ordo Seclorum ini kita temukan di kertas ini. Ini kertas apa, Pak? Ya, uang $1 Amerika Serikat. Dan ingat, hanya ada di pecahan uang $1. Dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari, aku tetapkan waktunya. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Jadi materai ketika engkau bertanya kapan waktu melahirkannya, kata Allah, aqimis salat, tunaikanlah salat. Yang dimaksudkan itu ya liduluki syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu ya mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya mulai sedikit bergeser. Maka muncul duluki syamsi itu bahasa dekatnya. Di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggal, mata sebelah. Ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam. Ada garis-garis mengisyaratkan seolah-olah mata itu merupakan inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, dan di waktu fajar itu sumber bimbingan. Ya. Kemudian mereka tulis di bawah piramida ini kata-kata berbahasa Latin, Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru. Maknanya apa? Maknanya mereka ingin membangun sebuah dunia di mana semua manusia akan mereka masukkan dalam kotak piramida itu dan mengerucut kepada pimpinannya yang simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol bermata sebelah siapa? Dajjal. Nabi bersabda dalam hadis beliau, innahu a'waral aini wa inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Kemudian mereka tulis di atasnya lagi-lagi bahasa Latin, Annuit Queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah sistem dunia, tatanan dunia, yang semua aspek kehidupannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, budaya, kedokteran, farmasi, dan seterusnya, itu berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan karenanya mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa satu-satunya yang bisa menghalangi terwujudnya proyek atau mega proyek NOS ini, Pak, kita menyebutnya NOS, Pak, Novus Ordo Seclorum. Satu-satunya pihak yang mereka pandang akan menjadi rintangan penghalang mereka adalah dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam. Kenapa? Karena mereka sudah yakin bahwa yang lain sudah terkapar. Tinggal satu-satunya yang tidak terkapar adalah agama Allah al-Islam ini. Yang karenanya kita harus yakin bahwa memang al-Islam ini tidak akan pernah terkapar. Dan memang Allah Ta'ala memberikan jaminan itu. Silakan dicatat ayatnya, saya nggak buat slide-nya. Al-Ma'idah ayat 3. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian, al-Islam.
Maka janganlah takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Karenanya di era tatanan dunia baru ini, Pak, siapapun muslim yang bersungguh-sungguh ingin menegakkan dinul al-Islam, ya, akan dipandang oleh mereka sebagai perintangnya. Yang karenanya muslim model begini yang serius ingin menegakkan dinul al-Islam ini dipandang sebagai penghalang sistem ini. Yang karenanya semua pejabat-pejabat dalam sistem ini tiba-tiba akan menyanyikan lagu yang sama, dengan not balok yang sama, dengan aransemen lagu yang sama. Sebutan lagunya apa? Radikalis, teroris, ekstremis, fundamentalis. You name it, sebut saja. Persis sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat sewaktu berada di posisi yang juga di bawah garis merah di Mekah, ya, itu setiap hari harus menghadapi lagu yang sama dari para pemuka-pemuka musyrikin Quraisy yang Allah izinkan memimpin Mekah. Cuma bedanya beda judul dikit aja, ya kan? Orang gila, ya kan? Tidak waras, tukang sihir, pemecah belah bangsa, ya kan? Itu tuduhan kepada Nabi dan para sahabat waktu itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pada hakikatnya tatanan dunia ini sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Dajjal itu kata Nabi adalah a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nah, jadi saudara dalam setiap pergantian antara waktu dalam sistem sehari, kafir syirik yang ditawarkan oleh mereka setelah 100 tahun yang lalu mereka di Quran surah mengambil ke-17 alih atau Al-Isra diberikan di Allah ayat hak untuk mengambil 78. alih kepemimpinan dunia Ketika ini, engkau bertanya kapan waktu adalah menunaikannya, sistem kata kafir Allah, aqimis yang salat, disebut tunaikanlah sistem salat yang Dajjal. dimaksudkan itu, ya, liduluki syamsi, mulai matahari wajar, tergelincir, mulai muncul Begitu siang, yang memimpin dunia sudah sebelum mulai orang sedikit beriman condong lagi, ke masa arah mereka barat, mau berada di meneruskan tengah-tengah, sistem mulai iman condong dan sedikit, tauhid. kata Nggak Nabi mungkin. bayangannya Mereka nggak beriman, dari mereka tongkat nggak itu, bertauhid. ya, Kalau mulai mereka tawarkan, sama ya pasti sistem dengan kafir, tongkatnya dan mulai sistem sedikit syirik. turun, ya, mulai sedikit bergeser. Nah, ditambah lagi maka Allah muncul Ta'ala duluki mengizinkan syamsi mereka itu bahasa menikmati dekatnya kita kenal dengan istilah kelebihan-kelebihan zuhur saat duniawi. ini, ya, Karena ila seiring dengan ghasaqil lail, berdirinya terus sistem membentang Dajjal sampai ini, Pak, dengan malam, wa Allah Qur'an Ta'ala al-fajr, sampai nanti membukakan tiba waktu kemudahan fajar, mereka ya, menguasai inna teknologi Qur'an canggih. al-fajri kana masyhuda, dan di Makanya waktu tingkat fajar itu ada salat juga yang kedahsyatan spesial. kekufuran yang mereka sebarluaskan tuh menjadi luar biasa. Ya bisa Anda bayangkan, teknologi canggih justru di tangan mereka, bukan di tangan kita. Ya. Kita boleh saja istilahnya mengatakan ya salah sendiri umat Islam, kenapa nggak ngejar? Bukan soal kejar mengejar, memang Allah membuat ujiannya seperti ini. Ya. Memangnya Anda pikir umat Islam nggak berusaha mengejar? Ya, kita berusaha mengejar, Pak. Tapi masalahnya apa? Mereka tidak akan mengizinkan kita mengejar. Jangankan kita mengalahkan mereka, Pak, setara aja nggak boleh di bidang teknologi. Makanya kalau ada negeri Islam, negeri Muslim berpikir ingin bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, dihalang-halangi. Padahal maksudnya bukan bikin senjata nuklir, bikin pembangkit tenaga listrik nuklir. Sama mereka dipersulit. Kalau ada pemuda-pemudi Muslim datang dari negeri Muslim ke Barat, ke Eropa, ke Amerika, ya kan? Kemudian brilian, cerdas banget, ya kan? Baik, Kalau perlu nggak diizinkan pulang, diiming-iming dengan warga negara setempat. Supaya apa? Brain drain, disedot otaknya. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salat, tunaikanlah salat yang dimaksudkan itu. Ya, liduluki syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi itu bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa Qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan di waktu fajar itu ada salat juga yang spesial. Peristiwa berakhirnya Kesultanan Utsmani Turki, ya. Dan itu merupakan khilafah yang terakhir dalam sejarah modern.
berakhir. Jadi runtuh dia. Dan Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu sudah memberitahu kepada kita umat Islam ini, jika kalian sudah berhasil menegakkan Islam sebagai sebuah tatanan, sebagai sebuah sistem, ya kan, jangan kaget kalau suatu ketika dia runtuh. Nabi katakan dalam hadis ini bahwa ikatan Islam bisa terlepas simpul demi simpul. Dan Nabi menggunakan istilah ikatan, istilah simpul, karena Allah Ta'ala juga menggunakan dalam Al-Quran istilah hablillah, tali Allah. Kan bunyi ayatnya surah Ali Imran 103 adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an. Tali Allah ini maksudnya dinullah, al-Islam ini. Dan ternyata tali Allah ini mengandung simpul-simpul, Pak. Jadi ketika dikatakan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jami'an, jami'an ini punya dua tafsiran. Tafsiran jami'an itu adalah keseluruhan umat Islam rame-rame pegang tali Allah. Tetapi juga maksudnya keseluruhan tali itu dipegang, simpul-simpulnya. Jangan megang tali Allah itu dengan semangat preferensi, semangat tergantung selera. Wah, saya mah sebagai seorang muslim yang penting buat saya sholat gitu. Sehingga kalau dia ketemu sama orang, diajak ngobrol sholat, gak tertarik orang itu karena gak terlalu rajin sholatnya. Dalam hati dia, gak, ini muslim model begini. Ada muslim yang doyannya simpulnya simpul akhlak, pokoknya kemana-mana ngomongin akhlak aja. Kalau ketemu orang yang kurang berakhlak sedikit, dalam hati dia nggak top nih orang. Ada jenis muslim yang semangatnya menggebu-gebu, doyannya simpul jihad. Setiap ketemu orang ngomongnya jihad. Kalau orang itu nggak tertarik ngomongin jihad, dalam hati dia nggak top nih orang. Ini problem kita hari ini, Pak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Allah ini, al-Islam ini kafah, totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah syaitan itu bagaimana? Salah satunya adalah seseorang itu peduli dengan Islam tapi bagian tertentu saja. Itu ikut langkah syaitan namanya. Ngomongin Islam tuh fikih aja gitu. Diajak ngomong yang lain nggak tertarik gitu. Kita ini harus berlaku adil kepada seluruh simpul-simpul ajaran Islam ini. Nah, kata Nabi SAW, latunqadanna ural islami urwatan urwatan fakullaman taqadat urwatan tashabbathan nasu billati taliha. Sungguh ikatan Islam ini akan terlepas simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Maka awal simpul yang lepas ialah hukum, dan yang paling akhir adalah salat. Dan hari ini praktis semua simpul sudah lepas, Pak. Simpul hukum nggak usah diomongin, Pak. Udah jelas di negeri kita yang mayoritas muslim, hukumnya bukan hukum Allah gitu. Suatu perkara yang harusnya kita renungkan dalam-dalam, Pak. Kok bisa ya kita negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, Pak, tapi tidak mencontohkan kepada umat manusia di seluruh dunia ini bahwa kita pede dengan hukum Allah Ta'ala. Ya karena apa? Karena memang sudah runtuh tatanannya, Pak. Dan saya nggak bisa mengerti kalau ada seorang ustadz ngerti ayat, ngerti hadis, terus bisa mengatakan, siapa bilang ini bukan tatanan Islam, sekalipun hukum Allah nggak berlaku. Gitu. Gimana logikanya? Siapa bilang ini bukan tatanan Islam, ya kan? Sekalipun hukum Allah nggak berlaku? Gimana tuh kalimat tuh, gimana logikanya, gimana, Pak? Di mana-mana juga orang tahu kalau disebut negara komunis ya hukumnya hukum komunis. Kalau negara kapitalis, nah hukumnya hukum kapitalis, mesti begitu. Ya. Tapi memang sih pernah ada pengamat politik di negeri ini mengatakan Indonesia negara agama bukan, antara waktu negara sekuler juga bukan, jadi negara bukan gitu. Jadi hukumnya juga hukum Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78, ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah aqimis salat. Nah, jadi saudara yang dimaksudkan itu ya, dulu ke syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser.
Nah, jadi saudara muncul dulu ke Syamsi itu bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini. Ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa Qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar. Ya, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, dan di waktu fajar itu ada salat. Sejarah Bani Adam antara ahlul haq melawan ahlul batil. Ini hakikatnya begitu. Jadi yang namanya Bani Adam, anak keturunan Adam ini, Allah sudah beritahu kepada ayahanda kita dan ibunda kita, Adam dan Hawa alaihissalam, sewaktu mereka diputuskan oleh Allah harus turun dari jannah, ditempatkan ke muka bumi ini, Allah mengeluarkan dekret yang berbunyi, ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua bersama-sama dari jannah ke bumi. Sebagian keturunan kalian akan menjadi musuh bagi sebagian keturunan kalian yang lainnya. Jadi ini sudah dekret dari Allah Ta'ala bahwa di muka bumi ini akan terus terjadi konflik abadi dan hakiki, Pak. Jadi sekalipun Anda itu pencinta damai, ingin harmonis dengan semua orang, silahkan Anda simpan itu dalam dada Anda. Tetapi realitasnya nggak akan pernah terwujud, Pak. Kenapa? Karena dunia ini selama masih berlangsung, yang terjadi adalah konflik terus-menerus. Antara siapa? Antara Bani Adam yang ingin meneladani Adam alaihissalam dengan Bani Adam yang ingin meneladani pihak yang telah menipu Adam. Siapa itu? Iblis. Selalu begitu. Nah, Adam alaihissalam itu sifat dasarnya apa? Sifat dasarnya adalah orang yang jujur, orang yang polos, orang yang gemar kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika Adam melakukan pelanggaran di jannah, Allah Ta'ala mengeluarkan dua gugatan. Gugatan pertama, bukankah aku sudah bilang jangan dekati pohon itu? Satu. Gugatan kedua, bukankah aku sudah bilang bahwa syaitan itu musuh bagi kalian? Apa jawaban Adam dan Hawa alaihissalam? Jawaban mereka dapat dari Allah. Terus mereka sampaikan dengan jujur kepada Allah Ta'ala jawaban itu dalam bentuk doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menzolimi diri-diri kami sendiri. Ya. Seandainya Engkau tiada mengampuni dan merahmati kami, tentu kami tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Ada apa di balik kalimat doa ini? Ada kejujuran. Nggak ada ceritanya Adam alaihissalam digugat sama Allah ngebela diri, nggak ada. Dia ngaku terus terang, kami telah menzalimi diri kami. Terus di balik kalimat ini ada apa lagi? Ada yang namanya ruhut taubah, keinginan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sekalipun sudah dimurkai Allah, sudah dimarahin Allah, tapi mereka sadar sekalipun sudah dimarahin Allah, mereka harus butuh kepada Allah terus menerus. Nah begitulah kita mestinya, Pak. Kalau kita ingin jadi Bani Adam yang selamat, jadilah Bani Adam yang jujur, nggak pernah ngeles kalau udah salah, ya kan? Terus yang kedua, jadilah Bani Adam yang gemar kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi sampai mengatakan bahwasanya manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang ketika berdosa dia bertaubat. Jadi bukan manusia yang nggak pernah bersalah, nggak ada manusia yang nggak pernah bersalah, semua manusia pasti pernah bersalah. Tapi yang penting sesudah bersalah, dia punya yang namanya ruhut taubah, spirit untuk kembali kepada Allah Ta'ala, tidak jauh-jauh dari Allah Ta'ala. Nah sementara iblis, itu wataknya bagaimana? Iblis melakukan kesalahan. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, apa yang menghalangi kamu hai iblis untuk menjalankan perintahku bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Digugat iblis. Gugatannya cuma satu. Adam dua gugatannya, ini cuma satu gugatannya. Jawabannya lihat. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Diusir sama Allah dari jannah. Karena apa? Karena nggak pantas ada siapapun di dalam jannah memelihara kesombongan. Ya, kesombongan itu nggak ada tempatnya di jannah. Kesombongan itu tempatnya di neraka. Nah jadi siapapun Bani Adam yang punya kebiasaan kayak iblis, udah jelas bersalah, ya kan, ngeles.
nyari pihak lain yang disalahin. Terus materialis lagi, ngebeda-bedain antara api sama bumi, sama tanah. Api tanah kan sama materi, Pak. Atas dasar apa dia harus memandang karena terbuat dari api lebih mulia daripada terbuat dari tanah? Nah, ini aja Pak, perjalanan hidup kita di dunia ini ngadepin orang-orang yang lebih condong pada iblis. Nah, sedangkan kita condong untuk meneladani Adam alaihissalam yang senantiasa senang untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kita lihat ashabul yamin, ahlul haq itu yang kanan. Kehidupan mereka sentralnya adalah Allah Ta'ala. Jadi yang namanya ahlul haq itu zikrullahnya itu nggak tanggung-tanggung, tetapi full zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, ya. Apalagi kalau kita sudah tahu Pak, kita sedang hidup di era gelap gulita seperti sekarang ini Pak. Janganlah Anda berzikrullahnya itu ya sedang-sedang aja gitu. Zikrullahnya mesti banyak Pak. Karena apa? Karena setannya di mana-mana banyak sekarang. Nah, Allah Ta'ala menjadi sentral kehidupannya, dan Allah Ta'ala dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, dari generasi ke generasi senantiasa mengirimkan petunjuk kepada umat manusia ini lewat kurir-kurirnya, para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Nah, kurir-kurir ini menyampaikan pada umat manusia agar mengikuti petunjuk Allah kalau mau selamat. Nah, siapa yang nyambut? Yang nyambut adalah orang-orang beriman, al-mu'minun. Dan orang-orang beriman ini kalau berkonsolidasi, menyatukan barisan, Allah sebut mereka dengan sebutan Hizbullah, partai Allah Ta'ala. Dan jika mereka konsisten sampai akhir hayat menempuh jalan keimanan itu, mereka berhak menjadi al-ghalibun, golongan yang meraih kemenangan. Dan kemenangan yang paling hakiki adalah kemenangan di akhirat, di mana mereka berhak dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Sementara ashabus shimal, ahlul batil, itu ashabus shimal, kelompok kiri. Kelompok kiri sentral kehidupannya siapa? Iblis dan bala tentaranya setan. Iblis ini makhluk dari kalangan apa? Kalangan apa? Kalangan jin, ya. Dan iblis itu bukan kakek moyangnya jin, tidak. Kakek moyangnya jin itu kalau bahasa Al-Qur'annya al-jan, itu kakek moyangnya jin. Nah, si iblis ini salah satu keturunan al-jan. Tetapi dia yang menjadi biang kerok, ya, setan. Maka semua keturunan iblis setan semua. Nah, di luar itu yang keturunan jan yang lainnya ini, yang di luar kelompok ini, ada yang beriman, ada yang kemudian sudah terprovokasi sama mereka jadi setan juga. Ya kan? Nah, jadi mereka-mereka yang merupakan ahlul batil itu sentral kehidupannya iblis dan bala tentaranya setan. Sedangkan iblis dan bala tentaranya itu sudah bertekad ingin menjalankan satu misi saja. Misinya apa? Misinya menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, jalan Allah Ta'ala yang lurus. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, begitu si iblis menjawab, aku lebih mulia daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah, Allah keluarkan instruksi, keluar kamu dari jannah dan kamu akan terkutuk selama-lamanya. Dia minta penangguhan, tangguhkan ya Allah, gitu. Sampai mereka dibangkitkan, ditangguhkan sama Allah. Nah, begitu ditangguhkan, mereka langsung menyatakan kebulatan tekad mereka. Apa itu? Kami akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau Allah tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur, taat kepada engkau. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam menjalankan misi ini, iblis dan bala tentaranya setan ingin menggunakan kaedah ekonomi. Sesedikit mungkin tenaga yang dikeluarkan, sebesar mungkin hasil yang bisa diraih. Karenanya mereka nggak berpikir menyesatkan semua manusia begitu, mereka cari simpul-simpulnya. Di tengah manusia siapa simpul yang bisa disesatkan, nanti simpul itu yang bergerak, begitu. Sudah jadi pasukan mereka juga. Nah, simpul-simpul ini dijuluki para taghut. Taghut itu adalah pihak yang mempunyai otoritas kepemimpinan atau pengaruh di tengah masyarakat, tetapi mereka berlaku tagha,
Toghut itu artinya melampaui batas, Pak. Kalau mereka tidak melampaui batas, mereka akan jadi pemimpin yang tetap amanah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka akan mimpin masyarakat yang dia pimpin dengan aturan dan hukum Allah. Tapi karena mereka sudah kesetanan, ya kan? Ya mereka emoh dengan hukum Allah, dengan aturan Allah. Mereka lebih senang bikin aturan dan hukum selain dari aturan dan hukum Allah Ta'ala. Nah, sepanjang sejarah umat manusia, orang-orang yang jadi pemimpin tapi tidak mau mengakui hukum dan aturan Allah Ta'ala, mereka ini juluki para taghut. Bentuk jamaknya tawaghit. Ya, tawaghit itu bentuk jamak dari taghut. Dan diantara taghut-taghut yang fenomenal itu diabadikan dalam Al-Quran. Ada Namrud, ya kan? Ada Fir'aun. Fir'aun ini sangat fenomenal. Kenapa? Karena waktu dia jadi taghut, dia sampai ke derajat berani mengklaim ana rabbukumul a'la di hadapan rakyat Mesir yang dia pimpin. Artinya apa? Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bayangkan, Pak. Ya. Tapi jangan salah, Pak. Siapapun yang menjadi pemimpin tidak mau mengakui dan menjunjung tinggi hukum Allah Ta'ala, pada hakikatnya kayak Fir'aun. Cuma bedanya nggak seberani Fir'aun aja gitu sampai ngomong aku Tuhan kalian, enggak. Cuman secara kelakuan tetap aja sama, minta ketaatan penuh dari rakyat yang dia pimpin. Taghut juga pada dasarnya. Sampai di akhir zaman akan muncul taghut yang paling prima, namanya Allah. Dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari tetapkan waktu, ya. Akan mengucapkan kalimat yang mirip dengan Fir'aun. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Dibandingkan dengan Fir'aun. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salat, tunaikanlah salat. Yang dimaksudkan itu, ya, liduluqis syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi itu bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, Quran al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya. Inna Quran al-fajr kana mashhuda, mirip sama kita, ikut sholat bareng kita, ya kan, ngomongnya ngomong Islam gitu, tapi secara hatinya berpihak pada kekufuran, tidak berpihak pada Islam. Dan jika mereka musyrik, kafir dan munafik ini mengkonsolidasi diri, mereka akan disatukan dalam satu kelompok yang Allah menyebutnya hizbus syaitan, partai syaitan. Dan jika sampai akhir hayat mereka tidak kunjung bertaubat dan pindah kapling ke kanan menjadi orang beriman, ya, maka mereka akan berakhir menjadi golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan kerugian yang paling hakiki yang mereka akan alami di mana? Di akhirat nanti. Dalam bentuk dakhalan nar. Mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala bersama siapa? Bersama pihak yang jadi sentral kehidupan mereka, iblis dan para bala tentaranya. Sedangkan orang-orang beriman akan masuk dalam jannah bersama siapa? Bersama pendahulunya Adam alaihissalam. Nah, jadi sepanjang sejarah umat manusia, Pak, ada waktu-waktunya Allah berikan pihak yang kanan ini memimpin dunia ini atau memimpin wilayah tertentu. Karena kalau memimpin dunia baru sekarang, Pak. Era globalisasi itu baru terjadi sekarang, Pak. Semenjak adanya kecanggihan alat komunikasi. Sebelum itu kan umat manusia terpisah-pisah, Pak, tinggalnya. Nah, tapi di zaman manapun, jika Allah memberikan hak kepada orang beriman yang memimpin satu tempat, satu kelompok, satu manusia, kumpulan manusia, mereka pasti menawarkan sistem iman tauhid. Tetapi jika yang memiliki kepemimpinan adalah kalangan dari sebelah kiri ini, pasti yang mereka tawarkan sistem kafir syirik. Tidak mungkin orang beriman, ya kan, memimpin lalu menegakkan sistem kafir syirik, nggak mungkin. Itu. Atau sebaliknya, orang munafik mimpin gitu kan, tetapi menegakkan sistem iman tauhid, itu nggak mungkin, Pak, nggak kelop. Nah, jadi slide tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya, kesetiaannya. Ahlul haq hizbullah, setianya kepada petunjuk Allah Ta'ala. Sedangkan ahlul batil hizbus syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang penuh tipuan itu.
Dan tipuannya iblis ini baru benar-benar mereka sadari ketika sudah terlambat, yaitu ketika sudah di neraka, di mana Allah abadikan bahwa iblis nanti di neraka bakal nyampein khutbah ya, tentang hakikat kerja dia waktu di dunia ya. Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, berkatalah syaitan tatkala perkara hisab sudah selesai. Perkara hisab maksudnya perkara perhitungan amal, sehingga manusia sudah jelas yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Termasuk yang masuk surga adalah mereka-mereka yang tadinya sempat masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman, tapi karena dosanya nggak selesai di dunia, harus dibakar di akhirat, tetapi sampai waktu tertentu udah selesai pembakarannya, pindah ke surga. Udah selesai nih semua. Tiba-tiba di neraka muncullah si iblis, biang keroknya setan. Dia tampil, dia menyampaikan khutbah. Bagaimana khutbahnya? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku juga telah menjanjikan sesuatu kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Di situ baru dia ngomong terang-terangan ya. Terus apa kata dia selanjutnya? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian waktu di dunia dulu. Jadi Anda harus sadar, Pak, iblis, pasukan setan itu nggak punya kuasa atas kita, Pak. Mereka nggak punya kuasa atas kita. Bahkan ada ayat dalam surat An-Nisa yang mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi apa yang mereka lakukan? Si iblis bilang, melainkan sekedar aku menyeru, yang aku lakukan itu cuma menyeru, cuma ngebisikin, cuma ngajak, cuma ngundang. Masalahnya kamu lalu mematuhi ajakanku, bisikanku, undanganku itu. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kalian cerca aku. Lo jangan nyalain gue, salahin diri lo sendiri gitu. Ya kan? Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah iblis ini apa perasaan mereka? Makin apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas. Tapi jangan salah, Pak, penyesalan itu dalam ajaran Islam sangat penting. Di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 Allah berfirman, karena penyesalan sholat itu pilar utama alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, kitaban mauquta, telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan, ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta. Too late. Kalau mau nyesel tuh sekarang, jangan nanti-nanti. Nah, jadi kemudian dia katakan apa lagi? Oleh sebab itu janganlah kalian cerca aku, cercalah diri kalian sendiri ya. Terus selanjutnya dia katakan apa lagi? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian di neraka ini, dan kalian sekali-kali nggak usah nolong-nolong aku gitu. Dia udah tahu kok dia ujung akhirnya neraka ya. Dia nggak perlu nyari-nyari pertolongan lagi gitu. Tapi juga kalian jangan nyari pertolongan dari aku, kata dia. Terus apa kata dia? Ini yang lebih menyakitkan lagi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan kata lain, iblis itu ngerti, Pak, bahwa syirik itu batil. Dia tahu itu. Makanya sekali-kali jangan kita nganggap orang tuh baik dan benar hanya semata-mata berdasarkan ilmunya. Gak cukup. Karena kalau sekedar ilmu, Pak, iblis tahu syirik itu batil. Makanya alhamdulillah ada sebuah doa yang sedemikian istimewanya. Doa ini sebagian besar umat Islam menyangka ini doa bikinan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak, ini bikinan seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah. Terkenal sekali doa itu, dan memang penting doa itu. Doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Itu penting, Pak, bagian terakhirnya itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil, dan beri kami rezeki bisa menjauhinya.
Karena kalau sekedar tahu yang benar tuh benar, Pak, di muka bumi ini banyak yang tahu, Pak. Tetapi apa otomatis mereka mau berpihak pada yang benar? Enggak. Sekedar tahu yang batil tuh batil banyak, Pak. Tetapi apa benar dia mau jauh-jauh dari yang batil? Oh enggak, Pak. Dia deket-deket sama yang batil itu. Dia merasa dengan deket-deket dia dapat banyak keuntungan duniawi. Jangan Anda pikir mereka-mereka yang mendukung penguasa batil itu pasti tahu bahwa penguasa batil itu ya benar gitu. Tidak. Mereka tahu dia batil. Tapi kenapa dia dekat? Karena ada keuntungannya, ada kepentingannya. Gitu. Dan dia nggak punya kesanggupan menjauh-jauh dari kepentingan itu. Dia merasa perlu dengan kepentingan itu terpenuhi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah Iblis dan Subhanahu bala wa ta'ala tentaranya sudah menerangkan bertekad kepada kita, dan tekadnya itu bukan kuat hanya sekali. memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapan. Umat manusia dari jalan Al-Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 dari kanan dari kiri, Allah berfirman, dan engkau Allah sungguh tidak akan sholat mendapati itu kebanyakan mereka halal mu'minina, Nah, jadi bagi saudaraku setiap rahimakumullah, insan yang beriman selama kitabam mawquta 1342 telah ditetapkan tahun dengan jelas Hijriah, ketentuan umat Islam waktunya. memegang Dalam bahasa Kemudian, bebasnya, selama orang-orang itu yang telah umat mengikrarkan manusia dirinya hidup beriman dalam kepada Allah cahaya Subhanahu wa petunjuk. taala akan Allah Subhanahu mengetahui wa ta'ala, penjelasan-penjelasan itulah keberkahan yang waktu dihasilkan sholat oleh sistem yang Allah iman terangkan, tauhid yang dikelola ditetapkan oleh kepada kaum mereka beriman. waktu-waktunya yang Namun, sangat jelas. begitu Allah Jadi mencabut bukan hak sekedar Allah kepemimpinan umat meminta Islam, kepada kita maka untuk Allah membuktikan izinkan kaum keimanannya kafir lewat sholat. memimpinnya. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Ya. Dan lengkapnya hadisnya seperti ini. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Di sore hari seseorang masih mukmin, paginya kafir. Kenapa? Dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Jadi yang mengerikannya adalah sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sekarang ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Ya. Jadi yang bikin suasana menjadi lebih rumit sekarang ini adalah kita ditawarkan berbagai pilihan dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, Pak. Bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai ke tingkat membatalkan iman kita. Ya. Dan salah satu contoh dosa yang macam ini yang makin hari makin merebak adalah dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ya. Setuju nggak Anda hari ini mengolok-olok agama gampang ditemukan? Ya, coba video yang kemarin, Pak. Ada si manusia berani bertanya, mana yang lebih hebat jasanya, Nabi Muhammad apa Soekarno? Bayangkan, Pak. Anda pikir itu kalimat sederhana? Itu bukan kalimat sederhana, Pak. Anda tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Dialah manusia yang nanti ketika ngetok pintu surga, malaikat nanya, siapa itu? Muhammad bin Abdullah. Aku diperintahkan Allah tidak boleh buka pintu ini sebelum engkau yang masuk pertama kali. Terus yang kayak gini mau dibandingin sama orang lain, Pak? Enggak pada tempatnya. Ya kan? Ini mengolok-olok agama. Ya. Ini bukan perkara sederhana. Ya. Orang itu yang mengucapkan pertanyaan itu pada hakikatnya sudah batal imannya. Batal imannya, Pak. Ya. Anda sedang nunggu pesawat di airport, lagi nunggu kereta di stasiun kereta, tiba-tiba tayangan TV, stand up komedi, pelawaknya ngelawak, ya kan? Lawakannya biasanya merasa nggak sempurna kalau nggak ada ngocol tentang agama, ya kan? Terus Anda ikut nikmati, batal iman Anda. Sama sama dia. Begitu bunyi ayatnya. Silakan catat An-Nisa 140. Kalau kalian tidak pindah topik, ya kan, kalian tetap duduk di situ dengerin, ya kan, maka dosa kalian sama seperti dosa pelakunya. Nah, kira-kira hari ini orang yang seperti ini sedikit apa banyak, Pak? Nah, banyak. Makanya serem, Pak. Ini sistem Dajjal ini mengerikan, Pak. Ini sistem yang sudah membuat bentuk-bentuk dosa yang membatalkan iman itu udah kayak sehari-hari kayak kacang goreng gitu loh, Pak. Allah dalam setiap Terus pergantian antara aja. waktu dalam sehari aku tetapkan jangan-jangan kita pernah waktunya. terlibat dalam Baik, dosa-dosa Allah pembatal berfirman keimanan di yang Quran selain surah daripada itu. ke-17 Mungkin yang kita nggak Al-Isra terlibat, di tapi ayat dalam yang lainnya ke-78. mungkin pernah kita terlibat. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salatah, tunaikanlah salat yang dimaksudkan itu, ya, liduluki syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya,
mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, bukan ya, agama mulai paling sedikit benar, bergeser. Pak. Islam itu agama yang maka benar. Berarti muncul agama lain dulu apa, Pak? Syamsi itu bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa Qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, dan di waktu fajar itu ada. Kalau muslim itu manusia bisa dikalahkan, bisa mati, bisa selesai tamat riwayatnya. Tapi kalau Islam nggak ada tamat riwayatnya, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu namanya Dajjal. Dan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 217 menyingkap kelakuan mereka yang ngelola sistem dunia hari ini, yaitu orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Apa kata Allah? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, orang-orang kafir harbi itu, ya, tidak henti-hentinya 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, ya kan? Terus menerus memerangi kalian sampai apa? Sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Gitu. Jadi mereka udah nguasain dunia, Pak. Sementara watak mereka kayak gitu. Terus Anda berharap bahwa dunia ini hari ini bisa menawarkan kebaikan bagi kita. Terus kita dengan ringannya ikut aja deh sistem yang ada. Hey, come on. Ini sistem Dajjal, Pak. Dajjalnya belum muncul tapi sistemnya sudah ada. Maka sistem ini kelakuannya kayak Dajjal. Nawarin apa? Nawarin surga. Tapi surga yang hakikatnya mengajak pada nerakanya Allah. Nawarin, ngancam dengan neraka, tapi neraka itu justru hakikatnya menuju kita, ngajak kita ke surga Allah. Kita diancam nih dengan tuduhan radikalis, ya kan, teroris. Tapi kalau kita konsisten menjalankan Islam dan makin dituduh, ya kan, sebenarnya kita sedang menuju keridhaan Allah. Ya. Dajjalnya belum ada, Pak, tapi sistem ini sudah kelakuannya mirip kayak Dajjal. Saudaraku rahimakumullah, sudah jam 1:02 bahkan. Saya mohon maaf, kita harus mengakhiri majelis kita sampai di sini karena kita punya kontrak-kontrak dengan pihak lain yang harus kita hargai hak-hak mereka, ya. Materi ini belum selesai, insya Allah kita akan lanjutkan pada bulan berikutnya, ya dengan izin Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.